Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Alfa. Okay. This is my first time to make a video, teaching video pembelajaran. Sebelumnya aku udah upload, tapi habis itu tidak niat ya untuk menjadi vlogger. So ini semua karena virus corona menyerang ya. Virus corona yang menyerang, bukan negara api yang menyerang, tapi virus corona. So pembelajaran harus jarak jauh. Kita long distance relationship ya anak-anak. Ini video aku tujukan untuk anak-anak SMA Negeri 1 Ungaran utamanya. Dan buat kalian semua yang ingin belajar tentang fisika, semoga aja video aku berlanjut ya, nggak hanya video ini. Oke. Mohon maaf ya kalau ini suaranya agak sayup-sayup gitu ya, karena aku ngerekamnya di jam 0.17 ya. Oke, ini dini hari, so mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu keras. Silahkan kencangkan, pakai headset kalian kencangkan. Oke, pada video kali ini anak-anak kita akan belajar bab baru ya, lanjutan dari bab kemarin, yaitu bab gelombang bunyi. Oke. Di sini ada YouTube, Twitter, email, dan IG gue. Kalau mau di subscribe, like ya, dan komen ada ya, kayak vlogger gitu ya. Nah, atau mau di follow ya, silahkan di follow. Oke. Kalian bisa tanya-tanya kalau tentang fisika, soal-soal fisika. Kalau saya bisa membantu akan saya jawab. Kalau nggak bisa ya mari kita belajar bersama. Oke. Gitu ya, kita lanjut. Kita akan belajar gelombang bunyi. Kita belajar pergelombangan ya. Jadi di bab ini kita akan ada beberapa bab ya yang akan kita pelajarin. Mohon maaf ya, saya agak melihat ke sana karena di sana ada layar monitor yang harus aku lihat ya. Bukan ku ingin menduakanmu. Oke, maaf suara sembang saya. Oke. Nah, ini adalah bentuk bunyi subbab pertama kita. Apa itu? Nah, oke. Bentuk gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar itu kalian udah tahu ya, ada dua macam. Yang pertama yaitu gelombang longitudinal sama gelombang transversal. Nah, kalau bunyi itu termasuk yang mana kira-kira ya? Oke, yang mana ya? Nah, oke ya, sebagian besar dari kalian pasti udah tahu kalau dia itu adalah gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan renggangan. Jadi kalian bisa imajinasikan ya, suara saya menuju kalian itu ada rapatan renggangan kayak gitu ya. Rapatan renggangan. Oke, kembali kita lihat. Nah, kita lanjut. Kalau berdasarkan medium perambatan itu ada dua, elektromagnet sama mekanik ya kan. Kalian udah belajar dari SMP kali ya. Kalau gelombang mekanik itu butuh medium, kalau gelombang elektromagnetik itu enggak butuh medium. Itu statement zaman dulu cuy. Nah sekarang coba ubah mindset kalian dikit ya, dikit. Gelombang mekanik benar butuh medium kan. Gelombang elektro bisa merambat jika tidak ada medium atau vakum, tapi harus ada besaran listrik atau besaran listrik dan magnet, namanya juga elektromagnet ya kan. Oke. Nah di sini yang mana ya gelombang bunyi itu, maksudnya elektromagnet atau mekanik? 3, 2, 1. Yeay. Oke, dia termasuk gelombang mekanik ya. So, contoh elektro itu cahaya ya, cahaya matahari bisa sampai sini. Kita nggak akan bisa dengar suara di luar angkasa ya. Terus ada ceritanya kalau, maaf ya sambil benerin sih, ada ceritanya kalau di bulan bisa denger azan. Itu gimana ya, kan katanya vakum ya kan. Nah itu ya wow alam ya, kita nggak pernah tahu apa yang diberikan Allah seperti virus corona ini ya. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada gitu dan kita harus lockdown. We have to stay at home, jangan
virus-virus itu ke orang lain. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Karena tadi dia butuh medium lambat ya. So, ini contohnya adalah ada 3 ya. Zat padat, cair, dan gas. Padat itu contohnya rel ya. Kalau kalian nempelin kuping gitu ya di rel kereta, jarak berapa kilometer, kereta yang masih jauh itu bisa terdengar suaranya di telinga kalian ya. Tapi jangan dicoba ya. Ini bukan untuk dipraktekkan, hanya untuk tahu aja. Aku juga kagak akan pernah nyoba gitu ya. Bahaya gitu kalau kereta 1 kilometer habis itu datang kan ya. Tidak boleh. Oke. Lanjut di media cair ya. Bisa nggak sih bunyi itu merambat di cair? Bisa kali ya. Kalau kalian di kolam renang gitu, misalkan ada teman kalian teriak itu, woi dari atas ya, dari luar, kalian masih di dalam air. Kalau kalian dengar, berarti itu bunyi masih bisa ngerambat sampai telinga kalian kan. Nah, itu di air. Ketiga di gas. Nah, ini bukan artian kalian masuk ke dalam tabung gas ya, terus habis itu kalian teriak di luar denger. Itu bukan jin ya kalian ya. Nah, di gas ini contohnya adalah ya di udara ini ada NO2, O2, dan yang lain sebagainya. Itu contohnya gas ya. Oke, so tadi ya ngomong-ngomong perambatan, ngomong-ngomong medium, pasti ada cepat rambat ya kan. Cepat rambat bunyi itu contohnya di sini sudah ada tabel beberapa ya. Di udara 0 derajat Celcius. Wow, dingin ya pasti ya. 15 derajat Celcius. 340 meter per second. Oke, di air segitu, air laut tuh kan lebih cepat di air. Terus habis itu di besi. Oke, di besi itu lebih cepat lagi ya. Jadi yang sangat jauh tadi, kereta yang udah jauh, terdengarnya di tangkapnya lebih cepat ya daripada di udara. Nah, dia bunyiin sirine lagi. Dia bunyiin apa itu yang tutut. Ya bunyilah ya pokoknya. Itu sama kalian dengerin gitu ya. Itu lebih cepetan kalian denger di telinga kalau dari rel ya. Jangan dicoba lagi ya, jangan dicoba. Oke. Next. Nah, lanjut. Karena udah tahu cepat rambat bunyi segituan ya. Nyarinya dari mana itu ya? Nyari dari mana? How to find that ya? Salah satunya adalah pakai tabung resonansi. Oke, tabung resonansi kalau setahu saya juga bisa untuk nyari cepat rambat udara di udara sekitar ya, suhu sekitar kita. Oke, nah ini bentukan tabung resonansi. Ada 2 ya. Yang ini itu adalah tabung resonansi zaman old ya, zaman dahulu kala. Oke, aku pakai nggak ya? Oke, kayaknya semester pertama waktu kuliah aku masih pakai ini ya. Jadi dia tipenya pakai air gitu, masukin tabung, habis itu naik turunin. Kalau di sini ada sound, frekuensi generator atau bisa pakai ketala gitu ya. Kalau ketala tapi lemah, itu nanti akan kedengeran ya suara itu resonansinya. Kita bisa hitung nanti ya. Kalau yang ini udah lebih modern cuy. Nah, yang di sini ini tinggal ditarik-tarik aja gitu kan. Di sini udah tinggal colokan listrik, nggak usah pakai air, kagak becek gitu kan ya. Nah, ini aku ada saat aku jadi asisten lab pakai ini. Yuk, lanjut. Nah, gimana cara ngitungnya V kalau di zat padatnya tadi ya, contohnya rel. Kalau sekarang aku gambar kayu, kalian jangan bingung ya. Nggak tahu kenapa aku lagi suka gambar kayu, bagus aja gitu kan. Nah, cara nyari V itu adalah akar E per R. Kecepatan nggak sih aku ngomongnya? Maaf ya kalau kecepatan. Kebiasaan. Oke. Nah, yang V ini adalah cepat lambat bunyi di zat padat jelas ya kan. Terus habis itu E di mana ya? E ya ini jelas ya, modulus yang ada tulisannya Bu. Oke, modulus yang dejavu ya, kayak pernah dengar. Oh, yap, bener ya.
Jadi itu modulus yang kayak kalian dengung-dengungkan atau kalian pelajarin di bab elastisitas. Udah lama kali ya, mungkin udah nguap gitu ya. Oke. Terus habis itu di sini ada row massa jenis zat padat. Jadi row kayu berapa, row besi berapa, dihitung ya. Kurang kerjaan sekali ya orang fisika, tapi menurut saya itu luar biasanya ya. Kalau nggak ada fisika, nggak ada ya teknologi-teknologi yang canggih sekarang mungkin ya. Nah, kalau di bab ini kalian nggak perlu ngitung si E sama si Rho, pasti udah diketahui di soal, jadi tinggal masukin aja gitu kan ya. Lanjut ke zat cair ya, ini contohnya air, yang lainnya sirup ya, minyak, banyak pokoknya ya. Nah itu cara nyarinya ya tinggal V sama dengan akar E nya tadi diganti B ya, modulus Bock itu ya. Kan kalau zat padat itu kan elastis ya, kalau di sini modulus Bock kita ngitung interaksi antar partikel gitu kan ya, interaksi antar partikel yang kita hitung. Oke, biasanya juga sudah diketahui ya. Alhamdulillah ya, ilmuwan zaman dahulu kala sudah menghitung. Jadi kita perlu mengembangkan. Kalau ada yang belum diketahui ya dicari gitu kan ya. Tapi sebagian besar fisika itu sudah dari dahulu ya. Jadi kita harus banyak berterima kasih sama para ilmuwan. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Kita gegas. Di gas ini V akar gamma RT per M. Ya Allah, panjang ya. Oke, tapi nggak apa-apa. V sama cepat lambat bunyi, jelas kalau ini digas. Habis itu gamma, tetapan Laplace. Heri, ketemu lagi tetapan Laplace. Ketemu di mana coba? Ya, di bab termodinamika. Oke, di termodinamika kalian udah tahu tuh si gamma sama dengan CP per CV. Apa itu CP? Ya, benar. Kapasitas skalar pada tekanan tetap. CV kapasitas skalar pada volume tetap. Oke, begitulah ya. Coba kalian ulangin lagi ya itu babnya. And then R, tetapan umum gas 8,314 atau 315 lah ya, joule kilomol per K. Habis itu suhu mutlak T ya. Ingat kalau huruf T itu harus Kelvin. Oke. And then M adalah massa molekul gas. Ya, kalau di kimia kalian biasanya relate-nya sama MR ya. Jadi ingatnya sama MR. Jadi sebenarnya M itu adalah MR. Cuma biar gampang aja ditulis M aja kan ya. Nah, kilogram per kilomol itu sebenarnya udah satuan di SPU. Kalau SPU itu gram per mol. Kali aja 1000 per 1000 kan ya, kagak ngubah kan. Oke. Gitu ya, ini juga semuanya tinggal kalian masukin. Kalau di soal biasanya udah tinggal dikasih tahu semuanya, tinggal dihitung, nggak usah kalian nyari-nyari ulang ya. Kita lanjut ke manfaat bunyi. Nah, sebelum kita ke manfaat bunyi, di SD kalian udah tahu dari SD ya, dari SD udah dikasih tahu kalau bunyi itu ada 3 macam ya, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke, ye, akhirnya ingat kembali ya. Infrasonik kurang dari 20 Hz. Audiosonik antara 20 sampai 2000 Hz. Ultrasonik lebih dari 20 Hz. Nah, apa hubungannya ya sama manfaat? Oke, kalau manfaat bunyi kita akan hubungin nih sama si infra, audio, dan ultrasonik. Yang pertama di infrasonik. Infrasonik itu adalah bunyi yang di bawah, frekuensinya di bawah 20 Hz. Ini biasanya didengar oleh jangkrik dan anjing ya. Oke, si jangkrik sama anjing ini mungkin mereka komunikasi ya pakai infrasonik gitu ya. Nah, kita kagak bisa dengar. Lanjut ke audiosonik. Nah, kalau audiosonik ini manfaatnya banyak ya. Contohnya Yap, itu tadi adalah contoh audiosonik. Kalau aku yang nyanyi mungkin sumbang ya, ini sana kan bagus sih. Nah, dia 20 Hz sampai 20.000 Hz.
selain buat orkestra ya musik, ada dangdut is the music of my country. Oke, suaraku biasa aja ya, mohon maaf. Nah, lanjut, selain itu apa ya? Oke, percakapannya kita ngomong biasa ini kan manfaat juga ya audio sonic, alhamdulillah ya. Kalau kagak bisa cakap-cakap kan Alfa tidak ada di sini, bener. Yang lanjut adalah ultrasonic. Ultrasonic ini lebih dari 20.000 ya, kita juga nggak bisa dengar sama kayak infra tadi ya. Oke, contohnya kalau ultrasonic itu yang make adalah alhamdulillah diturunkan kepada kelelawar dan lumba-lumba. Oke. Nah, kelelawar dan lumba-lumba itu buat apa sih ya? Jadi ultrasonik atau gelombang ultrasonik pada mereka itu digunakan buat jalan-jalan terbang ya, kalau si kelelawar, kalau lumba-lumba ya renang gitu ya. Oke, buat menunjukkan jalur jalan biar kagak nabrak-nabrak. Ya kalau kelelawar kan dia di malam hari ya terbangnya. Oke, malam hari kalau kagak, kalau pakai mata biasa gitu kan ya, lagi terbang asik-asik gitu, ada pohon kan berjedak gitu kan ya, momentum luar biasa gitu ya. Nah, kalau ada gelombang ultrasonik, dia bakal mancarin tuh si gelombang. Nah, si pohon itu juga sebenarnya punya tuh gelombang ya, jadi pohon mancarin gelombang ke dia, tangkep lah sama telinganya. Oh, ternyata di sana ada pohon, aku harus lewat sana. Nah, sebenarnya di sebelah sana ada lalat gitu ya. Wah, di sana ada lalat, aku tidak ingin berteman dengannya, lewat sana gitu. Ya seperti itulah ya, itu ultrasonik. Kalau lumba-lumba ya hampir sama lah ya gitu. Nah, contoh lain ultrasonik ini adalah USG atau ultrasonografi. Kalian udah tahu itu buat apa? Ya buat ibu hamil, buat tahu oh anaknya sudah segede apa gitu kan ya. Ya, ini perut gendut bukan karena ada babynya ya, lemak ini ya. Nah, kalau yang bayi perutnya itu kita pakai USG, terus habis itu sinarnya mancar kena si anaknya, dipantulin dan akan ditampakkan pada layar monitor anaknya segemai-gemai itu ya USG. And then yang lainnya manfaatnya buat apa? Yang lainnya adalah contohnya kalian udah pelajarin juga, like ya. Contohnya adalah ya menghitung kedalaman laut. Oke, kalian udah ngitung ini dari SMP makanya, jadi aku gak akan lama-lama di sini. Di sini contohnya itu ada kapal punya transducer, ini bisa buat ngirim gelombang sama terima. Jadi gelombang yang udah dikirim datang sampai bawah gitu kan ya, bawah di dasar laut, terus habis itu kena kan batuan, karang, tumbuhan, pasir gitu kan ya. Nah habis itu dia mantul lagi gitu kan, setelah mantul diterima gitu. Nah dihitung tah itu berapa sih jarak atau kedalaman laut pakai rumus gini ya, simple kayaknya tapi pusing kalau sebenarnya kalau yang asli kan, karena kagak rata itu ya, jadi dia banyak banget wave-nya, noise juga harus hati-hati gitu kan ya. Nah itu kedalaman laut, V kelajuan gelombang ultrasonik di laut, sama waktu tempuh. Jadi karena kenapa sih 2S gitu ya, karena kan tadi kita ngirim set, habis itu datang lagi tuh ya, datang sana set, ini kedalaman lagi 2 kali kan ya, jadi 2S. Oke, lanjut. Nah di subbab selanjutnya kita akan menghitung tinggi nada. Sorry, kita nggak ngitung ya, jadi cukup tahu saja tinggi nada dan kuat bunyi apa bedanya. Oke, kalau misalkan aku bilang do re mi fa sol la si do, falas nggak ya, maaf ya. Oke, sama do re mi fa sol la si do, that's a different ya. Jadi kalau frekuensi
itu buat semua orang sama ya. Jadi do-nya saya mungkin yang fals ini dengan, jangan deh ya, do-nya Taylor Swift dengan do-nya Mariah Carey itu harusnya sama ya, itu frekuensi. Oke. Kalau kuat bunyi gimana? Kalau kuat bunyi ya contohnya aku sedang berbisik-bisik gini, sama aku lagi teriak-teriak gini. Oke, itu aku itu do yang beda ya. Jadi bedanya adalah di kuat lemahnya, itu kuat lemah bunyi pada amplitude. Nah kalau yang tinggi nada contohnya kayak gini nih ya. When you play middle C on a piano, the frequency is 262 Hertz. When you play middle A above middle C on a piano, the frequency is 440 Hertz. Oke, kita lanjut ke sumber bunyi. Ya, sebelumnya tadi kita udah belajar nada ya, gitu ya, frekuensi. Sekarang kita akan ke sumber bunyi. Sumber bunyi itu banyak. Contohnya apa, guys? Ya, benar sekali. Oke, yang kalian sebutin pasti banyak yang benar. Contohnya adalah piano, and then biola, violin, dan drum ya. Kok cuma 3 doang? Karena cukup kalau aku sebutin semua ya di sini ya. Contoh lain adalah pita suara. Oke. Nah, sumber bunyi. Nah, gitar, terus habis itu ada flute, trompet, saxophone, apalagi ya, gendang gitu kan ya, kenong, gong ya, kita mulai dengan gamelan. Nah, terus habis itu dan lain sebagainya, itu kan banyak. Di fisika sekarang kalian akan belajar cuma 3 aja ya, 3 aja ya, 3 kok aja sih, salah satu aja ya, 3 lumayan lah ya. Oke, yang pertama nanti kita akan belajar dawai, yang kedua adalah pipa organa ya, ada pipa organa terbuka, dan yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Oke, yang pertama kita belajar dawai. Tada, lah kok ada meldu lagi ya. Ini adalah percobaan melde yang udah kalian lakukan, akan semasa lakukan. Kalau yang belum ya susulan ya kan, ditunggu susulan. Udah lewat ya masanya. Oke, nah ini adalah percobaan melde. Kalian udah tahu pasti cara nyarinya cepat lambat. Kok beda sama yang tadi ya? Ya ini cara mudahnya. Jadi kita nggak ngitung pakai V sama dengan akar E per ro gitu untuk yang string atau daun, cuman masuk padat, kita nggak pakai itu. Kalian bisa pakai malde gitu, pakai yang ini. V sama dengan akar F per mu, dengan mu adalah M per L atau rapat massa tali. F nya gaya tegangan tali ya kan, gaya tegangan tali ini karena ditegangkan oleh weight si beban ini, so dia sama dengan berat badan ya, satuan Newton. Oke, pegel ya bu ya, maaf. Lanjut. Nah, untuk si nadanya gimana? Nah, kita mulai dari nada dasar. Kalau kalian punya gitar gitu, kalian petik ting gitu kan ya. Nah, nada dasarnya kayak gini. Cuma kalau kelihatan juga ya kalau di gitar ya, kalian kan petiknya langsung ya sambil nyanyi gitu. Nah, ini si L-nya, ini panjang si senarnya, itu pada nada dasar akan setara dengan gendutan satu ini dan 2 simpul ya, atau perut satu perut dan 2 simpul. Nah, ini sama kayak setengah lambda, udah ada ya, kalian udah belajar kalau 2 perutan atau 2 gendutan itu sama dengan lambda ya. Jadi si L ini sama dengan setengah lambda, so kita akan dapat karena V itu lambda sama kali, V itu sama dengan lambda kali F, sehingga kita dapetin kan lambdanya sama dengan V per F, so kita dapat F0 sama dengan setengah V per L gitu ya. Oke, kita lanjut. Lelah sih, ngap ya, maaf. Yang selanjutnya adalah nada atas pertama. Pada nada atas pertama ini atau frekuensi harmonik 2 ya, di sini kita petik, nambah dia, nambah gendutan satu lagi. Oke, jadi gini,
cara gampangnya kalau mau ngitung si nada ya, setiap naik satu nada atau satu frekuensi harmonik itu, dia pasti nambah setengah dari panjang gelombang ya, setiap naik satu nada. Ingat-ingat itu ya. Oke. So, nada atas pertama tinggal tambahin aja kan tadi setengah tambah setengah jadinya satu ya. Nah, ditulis 2/2. Oke. Kenapa ya 2/2? Ya, nggak apa-apa. Suka-suka gue aja sih. Nah, nanti kita lihat di mana gampangnya ketika kita pakai 2/2. Lanjut, nada atas kedua atau frekuensi harmonik ketiga. Dia besarnya 3/2. Bener kagak ya? Ini 3/2. Ya udah ya. 1/2, 2/2, 3/2, lanjutannya saudara-saudara. Oke, 4/2. Oke, lanjutin 5/2, 6/2, 7/2 dan seterusnya sampai selesai ya. Jadi cara gampangnya tinggal atasnya diganti kan ya, rumusnya kan sama F-nya ya. Bla 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 per 2 V kali L. Bla bla bla, aduh bentar maaf ya. Tinggal bla bla blanya diisi tuh. Kalau dasar ya 1, kalau atas pertama 2, atas ke 2 berarti 3, atas ke 3 berarti 4, kayak gitu kan, nambah 1 nambah 1. Laba-labanya tadi bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau kita cari pakai perbandingan ya segini gitu ya. Nah, yang di bawah ini ada rumus tuh. Fn N per 1/2 V per L. Fn-nya mulai dari 0 ya, nada dasar. Oke, aku tidak merekomendasikan kalian untuk ngapalin ini. Why? Karena nggak perlu diapalin gitu kan ya, kalian udah tahu kan tadi awalnya ya tinggal setengah, 2/2, 3/2 gitu kan ya. Kagak mungkin juga kalian disuruh ngitung frekuensi nada atas ke 100 gitu kan, nggak mungkin ya. Yang paling mentok-mentok juga belasan, itu pun jarang. Jadi nggak usah pakai diapalin ya, cukup kalian tahu yang ini ya, yang ini tadi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya pita organa terbuka. Contohnya apa? Trompet ya. Tahun baruan gitu main trompet, keinget ya rumus pita organa terbuka ya. Mohon maaf nih. Nah, kalau kalian di trompet gimana sih? Di luar rumah, dalam rumah? Ya, jelas lah ya di medium udara. Oke. Whatever. Nah, kalau di medium udara berapa tadi kecepatan rambatnya? Sekitar ya 340 meter per sekon. 340 itu tadi di 15 derajat Celcius ya. Oke. Nah, kalau nggak ada di soal, jadi kalian punya soal terus kagak ada V-nya, kalian pakai ini nih, pakai 340. Kalau ada V di soal, ya pakai yang di soal ya. Kalau kalian pakai ini nanti kagak ada jawabannya. Nah gitu ya. Terus yang tadi dawai kok nggak pakai 340? Ya kan dia di dawai, string ya, beda ya. Dia standar. Jadi beda-beda kan, pakai benang atau pakai senar atau pakai apapun gitu kan beda. Nah, ya kita abaikan dawai, lanjut ya. Nada dasarnya gimana? Oke, karena dua-duanya terbuka seperti ini terbuka. Aku niup dari sana. Habis itu dari sini keluar ya bau, mohon maaf. Oke, nah di sini hasilnya kita lihat set terbuka ya, jadi setengah panjang gelombang. Bedanya itu adalah kalau tadi nih, kalau si dawai itu 2 simpul 1 perut. Kalau di pipa organa terbuka 2 perut 1 simpul. Lah, kenapa nggak disebut 1 perut? Ya kan beda, ini perut sebelah kiri itu sebelah kanan ya. Udah perutnya orang lain, jadi jangan disamakan gitu ya. Oke, bedanya di situ. Tapi F-nya sama ya, setengah V per L. Nada atas pertama jelas. Aku anda bilang ini sama dengan dawai, so nilainya sama. Cuma bedanya pada jumlah perut dan simpulnya aja. Terus pada nada atas kedua ya sama ya. So far pipa organa terbuka rumusnya itu hampir sama. Atau kalau kalian ngapalin itu ya, nggak usah pakai rumus itu, ngapalin pokoknya per 2 V per L, atasnya bla 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 ya, bla 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 ya tadi dihitung ya 1, 2, 3. Oke,
Nah, ini rumusnya sama kan, cuma L-nya adalah panjang kolom udara. Next, pipa organa tertutup. PTW ini boyok pegel ya. Oke. Pipa organa tertutup ya. Pipa organa tertutup di sini contohnya adalah fluid. Oke. Nah, si fluid ini kita tiupnya juga di udara kan ya, bukan di air atau di sirup ya. So, V-nya ya masih 340 meter per sekon sekitar itu. Bedanya adalah karena yang satu ditutup. Kalau tadi kan pipa organa terbuka, yang satu kebuka ya, jelas ya namanya udah beda gitu ya. Nah, yang ini ketutup, lihatlah kita ditutup, dari sana kita tiup ya. Nah, ini nggak bauin orang lain ya, bau ke diri kita gitu kan ya. Oke, natap sana, mantul gitu kan ya. Nah, nilainya 1/4 gelombang karena ini cuma satu perut dan satu simpul. So, K1/4 F0-nya adalah 1/4 V per L. Nada atas pertamanya gimana? Atau frekuensi harmonik ketiga ya. Di sini ketiga, why we call it three atau third frequency. Nah, di sini karena dia 3/4. Ingat, setiap naik satu nada itu naiknya setengah gelombang. Jadi 1/4 tambah setengah 3/4. Oke, soal satunya adalah 3/4. Lanjut ke nada atas kedua atau frekuensi harmonik kelima. Jadi kali ada 2 dan 4 ya di sini. Nah, di sini nambah lagi setengah. So, 5/4 V per L. Oke. Nah, itu pipa organa tertutup. Rumusnya sama lah ya. Yang penting kalau Kak tadi kan dawai dan pipa organa terbuka itu bla 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 per 2 V per L, dengan bla bla blanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 urut ya dari angka 1. Sekarang kalau pipa organa tertutup itu beda. Sekarang F-nya itu adalah beli ya, kayak itu ya iklannya, maaf ya. F-nya adalah blow gitu ya, blow per 4 V per L. Per 4 V per L. Oke, blow-nya silahkan diisi dengan bilangan ganjil gitu ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau usah ngapalin yang ini ya, agak penting itu. Tapi ngapa ditulis ya, biar kalian tahu aja. Oke, lanjut ke energi gelombang. Why we have to learn about it, karena nanti biasanya dia dipakai juga tuh perbandingan energinya gimana. Sebenarnya ini kalian udah belajar di bab gelombang harusnya ya. Oke, kita punya yaitu kan setengah kx kuadrat atau ky kuadrat, atau ketika dia di amplitude gitu dia setengah a kuadrat. Kita punya tuh k itu kan m omega kuadrat kalau kalian ingat ya. Jadi ketika dilanjutin, so kita punya yaitu sama dengan setengah m omega kuadrat dikali a kuadrat ya. Ingat juga bahwa omega itu sama dengan 2πf. Nah, kita masukin dah ya, dikuadratin lagi, tambah panjang kan ini rumusnya. Oke, jadi E sama dengan setengah M kali 2 dikuadratin, so 4. I dikuadratin, F kuadrat, dan A kuadrat. Nah, so kita punya rumusnya, kalau 4 sama 2-nya kita bagi ya, kita dapat 2M Pi kuadrat, F kuadrat, A kuadrat. Terus seperti ini ya, dengan M itu adalah rho kali V, kita dapat rumus 2 ini ya, dimana keterangannya ini ya. Energi gelombang, K itu konstanta, amplitudo, F-nya frekuensi, apalagi yang belum, omega itu kecepatan sudut, terus setelah itu massa jenis gelombangnya ada di mana ya, V-nya itu volume. Oke, kita bisa ngitung pakai segitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi kalau energi udah jarang kita disuruh ngitung karena dia rumusnya kan panjang. Biasanya kita dicari itu E itu sama F berbanding apa sih? Berbanding kuadrat. Rho itu sama E berbanding apa? Lurus doang. Oke, nah kayak gitu doang sih biasanya. Sekarang kita lanjut ke yang agak penting lagi. Jadi setelah cepat lambat,
terus nada tadi. Nah, ini adalah salah satu yang penting ya kalau di bab bunyi. Biasanya keluar di UTBK atau UN, tapi sekarang UN udah dihapuskan, so di US pasti ada ya. Nah, di intensitas bunyi ya. Ini agak dengung cuy. Intensitas bunyi itu apa sih ya? Jadi gini, yang biasanya dengan kan intensitas cahaya ya, itu adalah kalau kalian lihat lampu itu semakin dekat lampu kira-kira makin terang atau makin gelap? Ya jelas ya makin terang kan, makin dari sumbernya itu makin terang, kalau makin jauh makin kagak kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan intensitas. Kuat lemahnya si bunyinya tadi. Sorry, kalau cahaya ya cahaya ya. Kalau di bunyi ya ini ya, sekuat apakah dia ya si bunyi. So, contohnya ini nih. Wah, ada burung yang cuma cicit gitu kan ya. Segitu tuh amplitudenya ya. Densitasnya ya pasti misalkan A gitu kan ya, 5 atau berapa gitu. Nah, terus habis itu ada lagi tuh yang cempreng ya burungnya. Ngomongnya ya. Nah, jadi dia lebih mangap sehingga amplitudenya lebih tinggi. Kita tahu kalau amplitude lebih gede tadi kan kuat atau kerasnya bunyi itu dia lebih keras ya. Jadi intensitasnya makin gede. Nah, kita di sini intensitas bunyi bisa dihitung cuy. Hitungnya pakai apa? Jadi si intensitas itu sama dengan P per A ya. P per A. P itu adalah daya gelombangnya. Nah, itu luas permukaan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Lah kok P per 4 pi R kuadrat. Luas permukaan apa ini? Ini adalah luas permukaan bola. Kenapa bola? Nah, sekarang kita dengerinnya. Kalau kamu ngomong, itu kan kanan kamu dengar, kiri kamu dengar. Benar? Serong juga dengar, serong sana juga dengar. Ya. Depan dengar, belakang dengar gitu kan. Atas dengar kagak? Ya, atas dengar, bawah dengar semua ya. Jadi kalau kalian teriak-teriak gitu ya di lantai 2 gitu, bisa jadi lantai 1 kan pasti dengar gitu. So, suara kalian itu sebenarnya membentuk, kalau dilihat adalah bola ya. Pada satu titik yang jaraknya sama, itu pasti intensitasnya sama. Misalkan ke sana 5 meter, sana 5 meter, ke atas 5 meter, ke bawah 5 meter, ya suara yang akan didengar oleh orang yang di sana akan sama gitu ya. Di sana ya dengarnya misalkan 2 watt meter kuadrat gitu ya, di sana 2 watt meter kuadrat. Oke, mohon maaf ya tadi karena kapasitinya maksimum 4 GB, so I have to nggak repeat ya, namanya ngelanjutin ya biar agak lebih gitu, takut kalau kepotong kan saya harus ngulang lagi gitu kan. Nah, oke, lanjut ya. Tadi kita sampai di intensitas bunyi, dia bentuknya bola ya. Nah, bisa dihitung segitu ya. Sekarang kita lihat intensitas bunyi ini, kalau kita hitung ternyata nilainya adalah 10 pangkat minus, bisa jadi 2 kali 10 pangkat min 13, 5 kali 10 pangkat min 14. Oke, kalau kita misalkan punya alat ya yang nunjukin aku lagi ngomong intensitas berapa ya, 10 pangkat, ya Allah ini alat ngapa ya panjang banget gitu kan. Nah, so dibentuklah suatu alat ya namanya sound level meter, atau kalau kita bahasa Indonesia kan adalah taraf intensitas ya, taraf intensitas bunyi. Ini contoh alatnya, pernah melihat kah ya? Kalau kalian pernah nonton Running Man seperti ini. Oke, itu tadi contohnya sound level meter ya, taraf intensitas bunyi alatnya yang dipakai buat game gitu. Dia nunjukin tuh ukurannya adalah bentukan ratusan
atau puluhan gitu ya, misalkan 70 ya, di sini ada dB ya, itu desibel satuannya. So kita bisa nyari tuh si taraf intensitasnya pakai aturan logaritma. Kan tadi intensitas itu kan 10 pangkat. Nah, untuk menyederhanakannya kita akan menggunakan logaritma. Wow, kalian pasti sangat bahagia ketemu dengan si logaritma ini. Nah, oke. Nah, si logaritma itu nanti ingat ya, log 10 pangkat 10. Ya, 10 gitu kan. Oke, TI itu taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. 10 ini bukan basis, jadi sebenarnya ini ada tulisan 10 gitu ya, kagak kelihatan. Kalau ditulis itu pamali, jadi enggak usah ditulis ya, enggak usah ditulis, sekali lagi kagak perlu ya. Oke, so terus habis itu pokoknya kalian udah tahu kalau basisnya itu 10. Nah, lanjut si I-nya ini intensitas bunyi yang didengar dari bunyi. Terus I0 itu intensitas ambang kita, pendengaran manusia, senilai dengan 10 kali 12. Kalau nggak ada di soal ya pakai ini ya. Hati-hati satuannya harus watt meter kuadrat, karena kadang-kadang ada soal yang jebak itu pakainya watt centimeter kuadrat, jadi harus di SI kan dulu. Nah, itu taraf intensitas bunyi. Sekarang kalau misalkan Alfa lagi ngomong gini, ini dengan 10 dB gitu misalnya, terus habis itu alfanya jadi ada 10 apa ya, kayak si Naruto itu ya, berubah jadi 1000 gitu kan, jurus 1000 bayangan, ada 1000 alfa gitu ya, ngomong jelas ya tambah cerewet gitu kan, taraf intensitasnya pasti tambah banyak. So gimana cara nyarinya? Nah, ini ya cara cepetnya. TIN itu adalah taraf intensitas untuk yang banyak tadi, misalkan ada 1000 ya TI 1000 gitu, sama dengan TI 1, taraf intensitas satu sumber bunyi. Alfa tadi ngomongnya berapa? 10 desibel doang. Nah, ini tulis 10 tah. 10 plus 10 log N2 per N1. Ini perbandingan N2 tadi, N2 itu setelahnya jadi berapa? Kalau jadi 1000 ya tulis 1000. N satunya tadinya berapa? 1. Misalkan tadi 1 alfa ya 1 ya 1000 per 1 alfa. Jadi jumlahnya akan tambah gede gitu kan ya. Itu taraf intensitas bunyi dengan perubahan banyak orang. Nah, sekarang kalau alfa cuma 1 di sini ya, tadi ngomong dengan 10 desibel. Habis itu aku jalan-jalan ya ke Ungaran gitu, lebih jauh kan ya. Orang yang didengar di sini apakah masih mendengar suara saya? Pasti tidak akan mendengar. Ya, pasti tidak akan dengar gitu. Makin jauh pasti makin suaranya sayup-sayup, bahkan remang-remang gitu ya, kagak terdengar. Ya udah deh. Oke. So, lihat di sini. Ini ada sumber suara di dekat 1 meter itu 90 desibel, 2 meter berubah jadi segini, 4 meter tambah kecil ya, 1 kilometer nggak kedenger lagi kan. Jadi makin jauh itu akan makin berkurang. Serumusnya TIR, taraf intensitas pada jarak tersebut yang kita cari, itu taraf intensitas satu sumber bunyi di awalnya berapa ya, di mana misalkan ada di 1 meter, berarti ini 90 dB, dikurang karena makin berkurang kan tadi 20 log R2, misalkan ada di 4 meter berarti ini 4 meter, dibagi dengan R1 nya tadi di 1 meter, berarti R1 nya adalah 1 meter. Oke, lah terus kalau aku misalkan tadi kan udah hitung ya, terus kalau aku misalkan tadinya di 4 meter pengen maju ke 1 meter, kira-kira ya tambah keras. Cuma kan lihat dulu, R2 nya 1 meter, R1 nya 4 meter, lebih minus kan. Kalau log min itu kan sama dengan min log, jadi ini berubah jadi tambah ya, so dia akan tambah gede taraf intensitasnya begitu. Oke, kita lanjut ke gejala gelombang bunyi. This is the last. Yeay. Oke, pertama ada pemantulan gelombang bunyi. Dia udah contohnya adalah kita mantulin gelombang buat nyari kedalaman laut, itu contoh pemantulan. Terus ada pembiasan. Pembiasan itu contohnya adalah
petir, terus ada difraksi gelombang bunyi, dan pelayangan bunyi sama efek Doppler. Oke, kita akan bahas yang penting di sini ya. Yang pertama adalah pelayangan bumi atau binaural beat. Apa sih binaural beat itu ya? Jadi dia adalah irama keras mempunyai bunyi akibat interferensi. Jadi sebenarnya pelayangan sama ini ya, yang pelayangan sama efek Doppler ini adalah efek dari interferensi bunyi ya, interferensi penjumlahan dua gelombang bunyi. Kalau pelayangan itu beda frekuensinya, kecil cuy. Jadi contohnya di sini adalah aku punya bunyi 400 Hz sama 410. Itu kan 10 Hz doang ya bedanya. Terus masih kecil ya. Jadi biasanya kalau pelayangan itu ya sampai 15 atau 20 aja lah. Kalau lebih dari situ biasanya agak susah ya untuk mencarinya. Nah, frekuensi layanan gampang, tinggal dikurangin aja tadi ya 10 Hz doang kan gampang ya. Jadi contoh fenomenanya adalah seperti ini. Oke, kalian bisa ya, ada kayak dem 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 dem. Ya, seperti itulah ya, itu adalah binaural beat atau layangan ya. Ya, gitu doang. Ya, gitu doang ya. Kita lanjut ke efek Doppler. Nah, contoh efek Doppler itu contohnya kalau kalian misalkan di pinggir jalan gitu, terus habis itu dengerin suara ya sirine mobil polisi, mobil ambulan, pemadam atau apapun ya. Kalau klakson kan jarang kalian hidupin sepanjang jalan, nanti dikira apa ya, ada masalah apa nih orang ya. Nah, jadi contohnya misalkan sirine ambulans gitu ya, cuma numpang lewat doang. Nah, kalian dari jauh makin dekat makin keras, benar nggak? Terus habis itu makin jauh kedengeran gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Bisa kita hitung, lihat di sini ya. Cara nyarinya ngapain juga dihitung ya. Nah, ini bagus sih dihitung. Ya tinggal frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Oke, Fp adalah frekuensi yang didengar sama kita. Fs itu frekuensi sumbernya, kalau misalkan dari ambulans ya ambulans. Terus habis itu V itu kecepatan bunyi di medium. Kalau di udara ya berarti 340 sekitar itu. Kalau nggak ada di soal ya, kalau ada di soal ya pakai yang di soal gitu kan. Terus VP kecepatan dengar. Nah, misalkan kalau kita diem ya VP-nya 0. Kalau kita jalan ya naik motor, berapa kecepatannya itu kan. Terus habis itu VS itu kecepatan sumber. Nah, misalkan si ambulans tadi ya, berarti kecepatannya berapa dia jalannya. Atau misalkan kita naik motor, habis itu dari belakang di klakson. Nah, itu klaksonnya, truknya atau misalkan mobilnya itu kecepatannya berapa. Dari depan klakson juga, dari sana klakson juga, pusing ya. Kayak begitu. Nah, plus minusnya gimana sih? Ini plus minusnya sebenarnya cara susahnya begini ya. Jadi kalau pendengar mendekati sumber, so suaranya akan terdengar lebih keras, benar kan? Nah, jadi tandanya harus plus di sini. Jadi kalau pendengar mendekati sumber, jadinya Fp sama dengan V plus Vp. Oke. Kalau pendengar menjauhi, karena makin kecil berarti ini minus, benar. Oke. Lanjut, kalau Vs ya sekarang sumber mendekati ya makin kencang kan ya. Nah, di sini nilainya minus. Kenapa? Karena ini ada di pembagi ya pada pecahan. So minus. Kalau menjauhi berarti makin berkurang. Jadi di sini harus plus. Oke, itu adalah Vs. Nah, udah deh, itu cara susahnya. Cara gampangnya gimana? Kita analogikan aja ya, misalkan P itu adalah Pak Haji dan S itu adalah setan. Oke, biasanya ada yang nyebutin P itu pacar, S itu selingkuhan.
tapi aku nggak rekomendasi kan. Selingkuhan mendekat kan siapa tahu ya plus dia gitu, tidak baik juga ya, jangan dicontoh ya deh. Oke, P-nya adalah Pak Haji dan S-nya adalah Sita. Pak Haji mendekat ya semakin ilmunya banyak berarti ya nambah kita gitu, so dia plus ya. Pak Haji menjauh, nanti kita rusak ya, astagfirullahaladzim, jadi dia minus ya. Setan mendekat, waduh, nah ini berarti minus jelas ya, jangan sampai ya, amit-amit bro. Terus habis itu setan menjauh, alhamdulillah ya, jadi dia positif. Oke, begitu ya cara gampangnya. So, nah untuk latihan soalnya bisa dicari ya. Alhamdulillah udah selesai. Jadi tadi adalah pemaparan, berapa menit ya, kita jauh banget teman, udah lama pemaparannya. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya ya, cukup 4 saja, silahkan. Bagi anak-anakku, di bawah ini ada deskripsi ya, link ya, bisa dicek di Google Form, so kalian harus ngerjain soal di situ. Jangan lupa kelas, nama, dan yang lainnya. Terus habis itu dikerjain, dikirim via, kalian ada multiple choice-nya, jadi dijawab. Terus habis itu uploadlah kerjaan kalian ya, jadi caranya di upload, so tinggal submit aja. Buat yang lainnya yang hanya stay tune tadi pengen tahu apa itu gelombang bunyi gitu kan ya, terima kasih udah ikut. Terus semoga aja, doakan ya, this is not the last time, not the last vlog from me, so semoga aja bisa lanjut gitu ya. Kalau ada banyak kesalahan ya mohon maaf, this is my first time. Semoga aja bisa lebih bagus lagi gitu kan ya. Terima kasih, see you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.